Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat isya dan tarawih di Masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Simpang Timun, Desa Perambahan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Tanpa terasa lebih sepertiga sudah kita lalui. Kada boy ini, Alhamdulillah. Kalau tidak berat berarti kita sedang cinta berat. Ini kalau sedang jatuh cinta ringan semuanya. Dan kita tahu bahwa yang kita lakukan tidak sia-sia. Kesempatan emas mungkin tak berulang bila kita sudah berpulang. Oleh itu, mari kita syukuri yang sudah berlalu dan kita berharap pada Allah, mudah-mudahan yang tersisa masih bagian kita. Mudah-mudahan ke depan lebih baik dari yang telah berlalu. Setidaknya niat kita. Sebab kata Nabi SAW, niyatul mu'min ablagu min amalih. Niat orang beriman itu lebih dahsyat, lebih dalam daripada, lebih baik daripada amalnya sendiri. Kerja mana nancak ni awak bodoh amal awak, nancak ni ada niatnya, dan salat akan khusyuk, ya kan? Bo selesai doa istiftah, bo alah nak mulai nomah-nomah. Oleh sebab itu ketika Imam Ahmad ditanya, diminta wasiat oleh anaknya, dia jawab, inwi khairan, selalu berniat baik. Fa innaka ma dumta tanwi khairan fa anta ala khair. Selama kau berniat berbuat baik, engkau selalu dalam keadaan baik. Jadi kita niatkan ya, bahwa besok harus lebih baik dari yang telah berlalu. Mudah-mudahan sesuai ini amal dengan niat itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita, yang mewariskan kepada kita warisan yang luar biasa. Apa warisan beliau? Al-ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah masuk ke pasar di Madinah mengumumkan kepada orang-orang yang di pasar, kalian rugi besar. Orang sedang bagi-bagi warisan Nabi di Masjid Nabawi, kalian habiskan waktu di pasar. Akhirnya berlomba lah mereka, berkejaran ke Masjid Nabawi. Sampai di situ tidak ada bagi-bagi warisan. Akhirnya mereka komplain ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, ma ra'ayna syai'an, kami tidak melihat ada sesuatu di Masjid Nabawi. Subhanallah, kata Allah, ama ra'aitum, kamu tidak melihat di situ ada majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Lalu Abu Hurairah menyampaikan kepada mereka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadha bihi atau faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Sebab dinar dan dirham itu tidak perlu wahyu, orang pandai carinya. Orang yang paling jauh dari Allah, inyo pun yang kaya. Kan ya? Siapa orang paling kaya di dunia? Tu'acu Qarun. Kan ya? Di mana kini ditemukan harta, pasti dibilang harta Tu'acu Qarun. Kan ya? Tidak di kampanye lah. Ditemukan di Papua, harta tertimbun, pasti orang bilang harta Qarun. Ditemukan di Argentina, harta tertimbun, disebut harta Qarun. Kan ya? Bahkan kalau boso di istana, misal kok boso di istana negara, tertimbun harta di situ, disebut harta Qarun. Kan ya? Sampai-sampai orang yang tamak disebut Tu'acu Qarun. Subhanallah. Jadi untuk jadi orang kaya nggak perlu berilmu. Contoh semakin bongak, semakin bongak tentang agama, semakin banyak tarot. Kan ya? Subhanallah. Jadi mana yang lebih mulia, Nabi yang tidak mewariskan harta dinar dan dirham daripada Qarun yang hartanya bersebar di mana-mana? Ragu contohnya. Mau jadi Qarun lah? Weh, mak itu kaya cutinya contoh Qarunnya. Cina? Enggak. Tapi kalau disebut Masya Allah luar biasa bapak itu, ya, dokek contoh Nabi nya, kan ya? Dokek contoh Nabi, babi ti tidak pernah bersimpan dah, langsung diinfakkan. Contoh Nabi kan? Kalau salat, Masya Allah, contoh malaikat Israfil. Kan malaikat Israfil? Kalau orang Arab menyebut khusyuknya seseorang contoh Israfil. Contoh Israfil? Israfil diceritakan oleh Nabi munzu an amarahu Allah binafkhis sur
sejak dia dapat perintah untuk meniup sangkakala, matanya tak pernah berkedip menatap aras. Apa dia aras tatap dah? Woi, apa dia menatap ke aras? Nya tukang perintahnya di atas aras. Ini siapa tidak cahaya Allah di atas aras, tidak cahaya Israfil menengok ke aras. Kalau cahayanya mosong Israfil menatap ke aras, tidak berkedip dari dulu sampai sekarang, sampai perintah itu datang. Allah ta'ala. Ta'ala. Satuan-tuan disuruh jaga bendera merah putih dari pagi sampai tengah matahari. Ta'ala. Tetara talak adanya, kan ya? Nah, awak hormat bendera 2 minit dah talak kan? Allah musta'an. Coba. Mereka Israfil sejak dapat perintah meniup sangkakala, takut dia perintah datang dia sedang berkedip. Nya kiamat dah capek je. Kan ya? Ni mono ndak cayo ke hadis baik kok roh. Ndak le cayo kiamat Jumat dah. Nya Jumat Tokyo ndak sama Jumat Argentina ada nya. Kan ya? Inyo ndak matur lo ta'ala, matur Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ndak cayo Jumat, gara-gara Jumat ndak sama, nantilah kiamat tu. Tapi kalau kiamat tu datang, alun jontun tu beriman, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Iman pada hari itu tak berguna lagi. Dah? Nya kiamat sekaligus atau bansu-bansu? Woi. Biar bansu tu sekaligus. Bansu kan? Kalau lain sekaligus biasa telepon sana awak. Mana enggak ada lu di Jepang pada Amerika? Hah? Woi. Mana ndak lu pagi Jepang pada Amerika? Jepang. Cuman hari itu tak kanang dajinya. Matahari di timur tabi lah. Di barat. Mana ndak lu dah. Kalau tentu nak tentu itu dan tak nak mau cocok lagi dah. Ya, tak ada keterangan itu dari Nabi. Tapi yang jelas ketika terlihat mentari terbit di barat, waktu sekejap kiamat dah datang. La ta'tikum illa baghta. Nah, baik di Jepang dulu atau di Amerika, samo nang do Jumat nah. Samo Jumat nang do. Apa pertanyaannya? Kalau lihat contoh. Sama Jumat. Kini jam berapa Jepang gini no? Ayah apa gini no? Hah? Ayah apa situ gini? Rabu ya? Lah masuk kami si tanje. Tengok jam berapa gini awak? Hah? Jam berapa ke awak? 10.09. Hah? 9.09. Oh. Itu yang salah dan san. Tidak ada jam situ lah. Kita tanya gaji. Berapa awak Jepang? Hah? Setengah jam Jawa Timur punya jerti. Hah? Kan tahu ini kalau dibuat orang tu Tokyo, Jakarta. Misal kalau apa umroh tu Makkah kan, atau kalau sudah itu Amerika. Nah, New York. Berapa jam biasa? Jepang. Woi. Oh, orang pergi Jepang mah. Hah? 3? Sabol. Itu nak cair. Kalau soal jam nak cair. Sekitar 3 jam atau 3 jam lebih. Jadi kalau jam 9 kini jam 9.09 di situ. Yang sudah nak lamu tu dia tahu gini kau lamu je dia. Baik. 9.09 tambah 3 12.09. Laya apa situ?
lah kami. Sah? Di Amerika? Ya Allah ya Rabbi. Jaga awak di Amerika sampai boleh jam kudian. Kudian ini nya. Nggak tahu? Kini awak jam apa? 11 nah, kurang sampai boleh. 21 kurang sampai boleh tak expire. Jam 7 pagi bonang tu. Sekolah kami sitan bau pagi Rabu tu kenapa gak ada nak percaya tuan-tuan kosong kiamat hari Jumaat. Oi, nah itu dia makanya di sini perlunya iman. Ndak pikiran apa yang nanya pikiran apa banyak nyoset. Seluruh aliran sesat di dunia itu akibat pikiran dan perasaan, bukan karena ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan iya ji? Tidak ada orang sosek di Al-Quran dan Sunnah. Yang sosek adalah dengan pikiran yang menafsirkan Al-Quran Sunnah, tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalam. Makanya percaya Allah turun di sepertiga malam terakhir, alasannya tidak sama malam dunianya. Berarti tidak juga cahaya kiamat hari Jumat, karena di sitanlah kami siko bau Rabu. Sekali ya? Iya, ranya enggak. Kan kurang cahaya, pergi Jepang mah. Nah, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj datang, sosek Abu Jahal dapat hidayah Abu Bakar. Apa ini pakai di Abu Jahal? Pikiran, logika, dan fakta. Apa nyinya? Kan kodo apa ikar? Abu Jahal cito ke Abu Bakar. Kan kodo apa ikar Baitul Maqdis iyong. Bapono mau dok pay sebulan, dok pulang sebulan. Kalau ada orang ngaku-ngaku lagi awak gamnya, kan itu basur. Ada orang ngaku-ngaku lagi awak gam, bukan jibau. Mosongnya malam tadi sudah isya bangkit sebelum subuh sampai kami. Cayong lu, caya kamu dunia. Tentu Abu Bakar bertanya, siapa mencari tulungnya? Yang mengatakan itu siapa? Itu kawan wangnu Muhammad. Kalau inyonya wik pasti botwe. Tidak pakai kayak dalam kurung. Sah? Pasti betul. Sebab yang dia ini tidak pernah berdusta. Kalau Abu Jahal, toge dek melawan Nabi banyak cito kosong buat dah. Banyak buat fitnah. Makanya orang yang melawan dakwah dengan fitnah gurunya Abu Jahal. Orang yang langsung menerima ilmu yang diturunkan, diwariskan oleh Nabi SAW, gurunya Abu Bakar. Nah, siapa di antara keduanya yang selamat? Yang ikut data, fakta kah, atau yang ikut wahyu? Ikut wahyu. Makanya Abu Bakar dijamin masuk surga. Abu Jahal tanpa hisab masuk neraka. Pokoknya kan hisab dah ada kebaikan. Jelas ya? Jelas? Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu yang diwariskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sekarang saya bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, siapa manusia paling mulia di dunia ini? Wantan tak percaya aja. Iya aja enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia paling cerdas di atas permukaan bumi?
Aristoteles. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling mulia, beliau paling cerdas. Siapa manusia paling bertakwa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kalau Nabi alaihi salatu wasallam paling cerdas, paling bertakwa, paling berilmu dan paling mulia, dengan apa dia dimuliakan Allah? Dengan ilmu. Makanya tugas utama para nabi dan rasul itu adalah mengajarkan ilmu. Dan kapan nabi baru bisa mengajarkan ilmu? Bila bisa mambai. Kalau lama nawa kan ya, kalau lu nawa apa di bay? Iya mas, la nawa apa bisa mambai. Ndak nawa lam kula aku saku kan, ndak bisa mambai dah. Sedang nawa kadang tak mambai gitu. Nah, jadi kapan Nabi baru bisa mengajarkan ilmu? Setelah diberikan ilmu, bukan setelah cerdas. Sebab Nabi sejak lahirnya sudah diberi kecerdasan. Iya. Jadi Nabi sebelum jadi Rasul cerdas, tapi sudah berilmu? Belum. Nabi sudah berpikir sebelum jadi Rasul? Sudah, tapi sudah berilmu? Belum. Makanya beliau tak berdakwah kecuali setelah berilmu. Oleh sebab itu kalau tuan-tuan nak berdakwah masih berilmu. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru berdakwah dan baru diamalkan. Nah kini tu tiap banyak dai ndak berilmu nyoba berdakwah tu tiba joget lagi. Kan dia? Kan berjoget berdakwah ke? Badang duduk berdakwah. Ada cerita itu? Akhirnya lahirlah istilah nada, dakwah dan irama. Coba tengok banyak nada dan irama. Nada, dakwah dan irama. Dakwah sakene, nada, irama banyak. Kan ya? Kok ada set ceramah mulai minit 25 minit doanya, sudah itu lagu 3 jam. Ya, nomor nada dakwah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dan Allah. Nabi alaihissalam baru bisa berdakwah setelah diberikan ilmu, bukan setelah diberikan kecerdasan. Maka orang-orang cerdas yang tidak berilmu diharap mundur dulu. Jangan membuat kacau dalam beragama. Bongi contoh mah, tersinggung dia. Tersinggung belek je. Tersinggung belek Jadi jembo belek besok pengaji. Bawa hati mengaji. Makanya orang-orang Quraisy yang menolak Nabi alaihissalam menolak dengan apa? Dengan akal, dengan perasaan. Kan dia dengan akal. Tadi Abu Jahal, menurut pikiran saya tidak masuk. Tapi kata Abu Bakar, menurut hati saya, iman saya masuk. Apa sebab? Apa sebab? Jen kan inyopai ke Baitul Maqdis ni. Jibril pulang balik dari Sidratul Muntaha dari langit ke-7. Ti ai kayaknya cayo dan mana jauh langit pada Baitul Maqdis. Aku juga tuan pernah bercorong. Mana jauh Baitul Maqdis daripada langit ke-7? Puan apa? Hah? Puan apa kaki? Alun. Tu boleh percaya? Hah? Apa boleh percaya? Karena yang pernah ke langit memberitahukan itu. Ya, yang pernah ke langit memberitahukan itu, bahwa jarak dari langit ke langit hanya 500 tahun perjalanan.
Itu kalau tuan-tuan nak buat penelitian, kalian uruslah. Satu, urus panjang umur, sertifikat panjang umur. Sudah itu SPPD untuk melakukan perjalanan 500 tahun. Jangan ya. Itu Abu Sa'id Jibril copek. Abu Bakar lebih maju sainnya pada Abu Jahal. Maka jenta cerdik-cerdik weh. Memang jenta cerdik-cerdik, harus betul-betul cerdas jangan Abu Bakar. Abu Bakar dengan ilmu, walaupun beliau tidak membahas itu, tentu dehnya yang mampu Nabi itu kan tidak orang sejenis Abu Jahal dah. Kan ya? Tidak jauh sejenis Abu Bakar dah, tapi yang membawanya siapa? Jibril, malaikat kan? Malaikat terbuat dari apa? Dari cahaya. Dulu Abu Jahal tak tahu daerah mosong makhluk paling cepat adalah cahaya. Ada guru fisika sih kah? Tak lah mau ngaku. Tak payah pertanyaan. Berapa kecepatan cahaya tu? Kau mual. Ya, donya we. Kok salah palandan dan memang tak ahli dia. Walaupun dulu kadang-kadang mau ajar fisika aja kayak kawannya kan. Jadi antara tak pandai, awal lo termasuk paling pandai. Jadi kecepatan cahaya itu kata ahli fisika lebih kurang 300 kali 10 pangkat 8 per detik. Babur. Hitung dulu boleh. 3 kali 10 pangkat 8. Memanglah lupa kan je. Berapa? Tak pakai kalkulator pada 3 kali 10 3 juta. Kalau 8 nol, kan pangkat 8 kan nol ujung. 3 juta kilometer per detik. Ada yang lebih begitu dan paham mengenai ya. Tapi yang jolek 3 juta kilometer per detik. Itu jauh adanya lagi ketujuh. Woi. Ndak 3 kilo, 3 juta kilo per detik, ndak per jam dah. Ndak per jam per detik. Makanya Puan Anda hitung ketika membahas hadis seorang sahabat terdesak oleh orang musyrikin di medan perang, batigonya ngapung senjata lah terlope, istilah tinggal bunuh aja kan biru leh. Tiba-tiba seluruh orang kafir itu mati, terjelempak, mati semuanya. Lalu diceritakan ke Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, itu malaikat dari langit ketiga. Langit ketiga. Rapat lo malaikat sebelum turun lo. Rapat cahaya tak sama je rapat awak doh. Laju kojo sodo. Dari langit ketiga mengalahkan ayunan pedang. Awak mayun pedang untuk memancung orang. Berapa datik per tu? Minimal 2 datik. Hanya nang lo tandai langit ketiga 0,058 datik deh. Antu dah lu sampai jalan ya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, seluruh ilmu yang diwariskan Nabi SAW, Al-Quran dan hadis, kalau kalian pegang tak akan sesat. Tapi kalau kalian tanggung-tanggung pegang, contoh-contoh itu lapenlah, insyaAllah siap-siap tersesat. Nya kacayo kami di hadis Nabi dunya, tapi makna anda itu dunya. Tidak pandai Nabi mengucapkan bahasa Arab. Kemudian sahabat dulu tidak pernah mendebat. Tiba-tiba awak mendebat. Coba yang mendebat Nabi kata itu siapanya? Tengok yang mendebat Nabi waktu itu, yang menolak apa yang disampaikan Nabi hanya 2 jenis orang, kafir munafik aja. Kan ya?
Kan ya? Selain itu sodo monggo. Tak pun nak ikut no monggo tu nak leh selamat. Berikutnya no menggeleng tu. Alasannya apa? Tak sesuai dan tak masuk pikiran. Ingat, seluruh aliran sesat dalam Islam karena meninggalkan ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menuntut ilmu itu bukan bila ada kesempatan, tapi wajib membuat jadual untuk disempatkan. Tak pergi ngaji cu, deh masih buatnya. Ya Syekh, kita dulu tak sempat di waktu muda belajar. Ya sekarang, atau sudah terlanjur tak sekolah, ya kita harus ikut kajian. Kita tengok kaum muslim, bila baru kita merasa solat berjamaah itu ringan? Sebelum ngaji itu sudah ngaji? Sudah ngaji? Ngaji tua-tua atau ngaji sunnah? Tentu ngaji tua-tuanya. Tentu ngaji tua-tuanya. Ambil setu-setu di kampung awak ngaji wirid uang tua-tua, sudah itu ada wirid tak pernah tua-tua jadi orang tua ya. Jadi remaja tak pernah dah. Ada wirid remaja, ada wirid orang tua. Wirid orang tua itu dia makna sejak dia dulu dia sampai gini subuh tetap 2 rakaat juniornya. Dia tak nak ngaji dah. Yang kaji yang sebenarnya itu adalah subuh memang tak berubah, tapi nak berubah adalah dulu tak pernah subuh ke musajid, kini pergi musajid subuh. Itu no ngaji tu. Tak masalah etong-etongan subuh 2 rakaat, mau gaib 3 isya. Tu memang tak akan berubah lah. Sejak saya tua ngaji itu tahu. Cuman yang merubah kita adalah mengaji yang kalau sebelumnya kita hanya tahu subuh 2 rakaat, sekarang kita tahu nilai subuh 2 rakaat di masjid itu. Itu yang ngaji. Sah? Bila bawa berani solat subuh ke masjid setelah ngaji orang tua-tua, setelah ngaji sunnah. Nanya wangi dah sawit kajian sunnah. Kami tak ada sunnahnya nya. Coba cara ni. Sawitlah sunnah, tak masalah. Nya sunnah tu milik kita bersama. Itulah warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi tak mewariskan dinar, tak mewariskan dirham, tapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya dapat bagian besar. Apa sebab? PT tak bisa jadi ilmu tuan-tuan, tapi ilmu bisa jadi PT. Sahih? Tapi PT semuanya apalah PT tuan-tuan, tak akan bisa langsung dapat ilmu dah. Tapi sekene apapun ilmu bisa jadikan bisa jadi PT. Dia manggil itu halal di Allah Ta'alanya. Kan sabda dia Nabi alaihi salatu wassalam, inna khaira ma ta'khuduna alaihi ajran kitabullah. Upah yang terbaik yang kalian terima dari kitabullah. Tak termasuk itu dalam memperdagangkan ayat-ayat Allah dengan harga murah, tidak. Maksudnya menjual ayat-ayat Al-Quran harga murah itu adalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau mempelintir makna supaya disesuaikan dengan yang diinginkan. Itu yang menjual. Tapi kalau seandainya mengajarkan guru Al-Quran, mengajarkan Al-Quran 2 jam, 5 jam sehari, bahkan ada di antara guru kami yang 20 jam sehari ngajar Quran. Karena dia tahu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baikan ada belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Umar menghargai Umar bin Khattab, guru Quran, guru TPA di masa beliau diberikan honor hanya 10 dinar sebulan. 10 dinar berapa itu tadi? Saya tengok mat dinar berapa man? Dinar tu 4,2 gram ome, dan namun betong dulu leh. 4,2 gram ome. 1 gram ome berapa? 1 juta.
anak mati ibu. Oh mak cik 6.720.000 sedinar kali 10. Mak bodoh tak gaji guru TPA 67.200.000. Hanya pendapatan TPA setahun tak habis. Jadi tuan-tuan, jadi guru Quran itu guru ngaji TPA digaji di umur 67.200.000 sebulan dengan konversi sekarang dengan tukau gini. Aduh, bisa awak terapkannya siapa itu jadilah. Nggak kalau ada tuan-tuan sini itu dan daftar, caklah nak jadi dosen lah. Ya, cak jadi guru Qurannya lah, guru Quran. Kabarnya di masa khalifah setelahnya, saya lupa Harun Ar-Rasyid atau selainnya, siapa mah? Itu 20 dinar sebulan. Kalian 2, 67, satu 34 juta. Presiden tak sampai segitu gaji kiranya. Dia kaum muslimin muslimat dimati Allah. Itu di saat harta barakah. Syaratnya iman dan bertakwa. Dengan apa? Ilmu yang diwariskan Nabi alaihissalam, bukan ilmu warisan orang Yunani kuno atau orang Romawi kuno atau Cina kuno, tapi adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan Al-Quran dan Sunnah lah Nabi menjadi manusia terbaik. Dengan didikan Al-Quran dan Sunnah lah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat sahabat, generasi sahabat menjadi generasi terbaik. Kemudian setiap generasi yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah menjadi generasi terbaik. Dan negeri yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah menjadi negeri terbaik. Negeri terbaik hari ini mana? Hah? Wahabi gimana ya? Oh, tapi aliran sesat tu enggak? Hah? Arab Saudi, ada bukti? Hah? Kalau tuan-tuan ada buktinya, masa mereka jadi terbaik? Nah mulai dah. Contoh tuan-tuan, mereka jadi terbaik. Tuan-tuan sodo Cinan Pekokian, ya, iya. Semua orang Islam, orang beriman, sekalipun memusuhi orang-orang yang menjadi pengawal sekarang, yang mengurus Masjidil Haram itu, walaupun mereka tidak setuju, tapi tetap juga nak pekokin, sah? Nya sabu ini kalau tidak sapau kapiu nyawanya, ini masukin bebas saja. Kalau sempat dikafirkan bisa masuk? Tidak. Ini paduto banyak. Ini dai tapi paduto. Mereka mengatakan orang Wahabi, kan mereka nyebut Arab Saudi orang Wahabi. Kalau tidak sepaham dengan mereka dikafirkan. Tinyo pay umroh, sepaham je orang Arab Saudi lah. Kan tak lah. Lepas nak tanya, acu Wahabi tu tak? Kalau Wahabi jamlah boleh masuk, kalau tak Wahabi non Muslim tak boleh masuk tanah haram. Ada pun macam itu. Anak wah, tempat dia tu je. Cuman masyarakat awam temo je turun ya. Jadi kaum muslimin muslimat. Iya nya. Mosong mereka menjadi terbaik, menjadi tujuan destinasi paling diminati di dunia. Sah? Negeri terbaik dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Nabi menghidupkan kembali negeri itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian menjadi negeri itu sekarang untuk taraf dunia menjadi negeri paling aman di dunia dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Sunnah. 1 menit di Chicago Amerika, kejahatannya sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. Itu
itu dosen mau mereka konser ke ustaznya sekali setahun awak tiap malam justru kan ya. Memang tak ada yang setuju, tak ada, semua kita sedih dengan keadaan itu, tapi seburuk-buruknya mereka masih terbaik. Taib ile pun anak-anak tuan-tuannya ketika panen sawit buat kirim lagi uang Arab Saudi itu bantuan sawit limana. Wih, bulan Ramadan ke kan iya kan uang tu suka juga gorengannya. Uang Arab suka gorengan. Lay, tu korma Priaman tu kalau kirim dia jirunya. Tentu korma Priaman salah lawa. Dek tak kanang dek nampak situ jago dulu. Tu korma Priaman. Lepas nak tak kanang-kanang dek tuntun nak bagiin kenang sitan. Lepas nak. Bala bio piti tuan-tuan. Lepas nak tabayang, wak tolong lo wak ngurus Masjidil Haram. Wak impak lo bayi ke sesudah ke Ustaz dan 20 juta tu operasional Masjidil Haram. Lihat doang wak tekanang macam itu dah. Woi, ilai. Nah, dah. Tentu deh tuan-tuannya biaya listrik, rekening listrik. Pak apa namanya? Rekening listrik apa namanya? Nombor bayu tiap puro. Hah? Token, enggak token, enggak bisa kita token dulu sih. Rekeningnya, bayarannya sebulan. Tentu tuan-tuannya. Rekening listriknya harus dibayar oleh Masjidil Haram sebulan tentunya. Nangi wak nanggu dah. Hanya 15 juta rial sebulan. Ulang lihat, wacik. Mole juta. Mulai juta dikali sampai ibu mati 67 miliar sebulan uang listriknya. Kemudian cadangan listrik Masjidil Haram sejak 40 tahun yang lalu sampai kini tidak pakai pun. Yang tidak pernah padam. Awak? Itu masalah. Makanya ketika ada dulu uang kojo ke awak kan, hanya uang codiak tapi tidak berilmu. Ya wasabnya tidak codiaknya profesor doktor pakai kan, main di skala nasional, mengusulkan supaya diinternasionalisasi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Apa mana di bawah PBB? Waduh, sudah itu ganti mau urus. Ya, misalnya tahun 2025 Arab Saudi, 2026 Emirat, 2027 Indonesia, misal. Itu tetap bayang dan pas giliran Indonesia jadi pengurus, dana cadangan lebih jolero. Kan ya, kemudian tekor tawi kan pengumuman sedang khutbah Jumat Syekh. Iya kan saya jadi khutbah Jumat kan, pengumuman keuangan masjid kita hari ini, uang anak yatim, uang operasional, uang pembangunan, semua tekor. Coba bayangkan 67 miliar uang listrik aja sebulan. Operasional Masjid Istiqlal berapa sebulan setahun? Dia tanya yang lemah luan. Nah, dia tanya yang lemah luan. Jadi kaum muslimin muslimat, dia terbayang kalau per khutbah Jumat ni khatib itu sibuk dia belek berjalan tu. Tak ada belek berjalan, kota impak yang berjalan. Itu tak cukup 10 aja, 10.000 umurnya. Kalau lah 10.000 babunyi, kalah suara khatib dia tu. Ya les ya. Jadi itu kaum muslimin muslimat, itu yang sampai uang kojo. Nyaca dia tapi tak berilmu, contoh Abu Jahal tadi itu tak dimandai. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk operasional Masjid Nabawi sai itu waktu dan sitan dolurnya kini tak apa nak benar. Sai hanya 5 miliar rupiah. 5
lebih 1 juta saya rial. Tu le tolok ni anggaran awaknya. Saya we. Ndak sebulan lah. Awak Islamic Center Kinang minta 2 miliar setahun sepaya-paya. Kedua 5 miliar saya. Oleh sebab itu lope lah nak ngurus ya. Lope je lah nak ngurus ya. Weh. Lope lah nak ngurus. Tadi sawit tuan-tuan panen sawit ndo pun atau bayang-bayang nak nyumbang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan ya. Noang tu jauh berbulan-bulan lah disiapkan deh nang kawanan sana awak tendi di Indonesia. Ratusan ton dikirim kurma. Gerah gratis. Tapi kalau manjue berarti wawa juru. Kalau sampai dijual wawa itu salah, tak mereka. Gratis. Coba bayangkan. Kemarin diserahkan ke Pak Menteri Agama Hafizullah berapa ton? 1 ton ya? Lebih kurang 100 ton diserahkan. Awak dah pernah terkanang dengan? Kan ya? Kan tak pernah dah. Taib sampai orang Arab datang kami tu anjui mutan. Pana tuan-tuan sampai halal cuba. Kinyam halal. Lihat dah. Kau sitan? Tanggang nak makan korban dak jadi bali lah. Dak pay. Masuk ke kedai korma tu kan berapa jenis tu 60 jenis. Makan cik. Lah 60 buah. Konyang. Tester sado kinyam sadorunya. Ada pulang macam itu juga. Halal. Ni nak awak enggak dia macam itu. Ambil tak tolong buat. Kinyam lepas aja nya. Lah biar ciam biar dia patah biar dulu. Kalau ndak balik je. Kan ya? Jadi mereka makanya wajar mereka disebut dengan bangsa paling pemurah di dunia menurut UNDP. Yaitu Indeks Pembangunan Manusia di bawah PBB menyebut bangsa paling pemurah adalah bangsa Arab. Ndak sekedar kormanya dah, tak konang dah nyonde ten waktu penambahan tanah dak cupik musaji nang dulunya jauh musaji kan ya. Akhirnya dicela dia. Aduh seipit si tenomonya kan. Di mana cak buat musaji. Lepas awak kaya awak terbayang. Dek payah awak si teno musaji awak buatlah ada. Jangan nawu juga ente berjalan bawa kalau setelah ngaji ilmu Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau ngajinya hanya subuh tetap 2 rakaat aja indah akan membangkitkan motivasi itu karena bukan itu ilmu Nabi alaihissalatu wassalam. Ilmu Nabi itu adalah bahwa ilmu harus berbuah amal karena Nabi diutus membawa ilmu dan membawa amal bukan teori. Dah, nampak sudah cukup ya. Alaru ya. Alal ado dan bisa dibawa pulang. Alah banyak. Kalau gitu kita cukuplah. Kesimpulannya 1, Nabi baru dimuliakan dengan ilmu. Dan ilmu itu bukan pemikiran, bukan kecerdasan. Cerdas alat, ilmu adalah nikmat. Orang cerdas belum tentu berilmu. Orang berilmu pasti cerdas. Oleh sebab itu Allah tak memuji dirinya dengan cerdas, tapi memuji dirinya dengan ilmu. Nabi tak disuruh meminta tambahan dunia, jabatan, tidak, tapi disuruh minta tambahan ilmu. Sebab ilmu itu sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat. Sekene bermanfaat, banyaknya mengangkat. Dan ilmu itulah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin takut kepadanya. Sedangkan orang yang tidak berilmu dengannya, dia akan semakin jauh dan semakin merasa asing dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu amalan kita terasa ringan. Karena kita tahu bahwa dengan ilmu itu Allah suka. Dan bila Allah suka, Allah berikan kita apa yang kita suka, khususnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu maka
mencari ilmu ini karena warisan paling mahal, harus kita gunakan, khususkan waktu, bukan menunggu berlebihan waktu. Kalau nunggu waktu berlalu, tidak ada waktu berlalu. Karena ada waktu berlalu, tidak ada dah. Ilmu tidak bisa nyambil, memang harus dikhususkan. Dan untuk itu tidak rugi kalau dipilih duduk di majelis zikir, sebutlah misalnya perambahan berzikir dengan mengaji, mana yang lebih hebat? Ngaji lebih hebat. Buktinya setan tidak suka. Tapi kalau majelis zikir jarang diganggu setan. Apa sebab? Apa sebab? Hah? Iya, kadang-kadang zikirnya tidak berdasarkan ilmu. Itu eloknya. Kadang-kadang diajarkan punya zikir-zikir yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya ahli ibadah 1000, ahli ilmu 1, setan lebih takut kepada ahlul ilmu. Makanya yang sering dibubarkan ada majelis ilmu atau majelis zikir. Majelis ilmu, majelis selawat. Majelis ilmu. Sebab apa? Di situ berperan syaitan-syaitan baik di kalangan jin dan manusia. Karena ilmu itu menunjukkan yang hak-hak, yang batil, yang benar-benar, yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian yang besar daripada ilmu, sehingga semakin berilmu kita semakin berbuah amal yang saleh insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.